Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Hari Ulang Tahun TV One. Pada segmen ini kami akan memberikan kesempatan bagi para jemaah yang sudah hadir di Jakarta Islamic Center hari ini untuk bertanya kepada guru-guru kita. Jadi Bapak dan juga Ibu jamaah, kami persilahkan yang ingin bertanya boleh angkat tangannya Bu, Pak. Siapa yang ingin bertanya dulu kepada guru-guru kita? Boleh angkat tangannya, oke. Saya melihat dari jamaah perempuan, Masya Allah, boleh berdiri Mbak. Ini Masya Allah ternyata sosoknya sudah sangat familiar nih ya. Saya nggak perlu bertanya nama, langsung saja. Assalamualaikum Mbak Vicky Shu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ternyata Mbak Vicky Shu berada di tengah-tengah jamaah Damai Indonesiaku. Ingin bertanya apa pada hari ini Mbak Vicky? Ya, tadi sambil sudah mendengarkan kisah dan dakwah yang luar biasa, saya juga ingin bertanya terutama bagaimana cara menjaga keseimbangan antara tetap belajar dari pengalaman yang ada dan pengalaman orang lain, tapi kita tetap memiliki pendirian diri sendiri. Oke, belajar dari pengalaman orang lain tapi kita tetap memiliki pendirian begitu ya Mbak Vicky, Masya Allah. Baiklah, kita langsung tanyakan kepada guru-guru kita. Kami persilahkan kepada Ustadz Hilman Fauzi untuk pertama menjawab pertanyaan dari Mbak Vicky Shu. Silahkan Ustadz. Bunda, setiap di antara kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Setiap detik yang berdetak, setiap hari yang berganti, setiap tahun yang beruntun dalam diri kita itu adalah pelajaran. Bahkan apa yang bisa kita lihat dari orang lain pun itu adalah pelajaran. Di dalam hidup kita bisa menemukan ada dua ayat. Satu, ada yang disebut dengan ayat qauliyah. Sesuatu yang tersurat, tercatat, dan tertulis dalam Al-Quran. Itu adalah ayat qauliyah. Tapi ada yang kedua yang disebut dengan ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Ayat kauniyah itu sesuatu yang kita lihat dalam konteks kehidupan kita. Sesuatu yang muncul dalam pandangan mata kita. Mohon maaf, kita bisa melihat ada orang yang berbuat keburukan, kita belajar. Berarti kita jangan ikut-ikut berbuat buruk, betul? Ada orang yang mohon maaf mengambil harta yang bukan haknya. Maka kita jangan ikut-ikutan karena kita tahu dampak keburukannya itu. Dan Masya Allah, siapakah orang yang paling bahagia dalam hidupnya? Adalah orang yang setiap detak-detiknya senantiasa menjadi pribadi yang baik dalam hidup. Kalau kita melihat ada keburukan dari orang lain, benci keburukannya, jangan benci orangnya. Kalau kita melihat ada maksiat yang dilakukan oleh orang lain, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa AA? Agar di hati kita akan selalu ada doa yang kita panjatkan kepada Allah agar orang itu berubah. Maka izin ya, sebagai manusia kita harus jadi manusia yang kuat, punya pendirian. Apa bekalnya? Iman, betul? Orang beriman itu tak akan mudah rapuh. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian putus asa. Janganlah kalian khawatir. Janganlah kalian bersedih. Kenapa? Kalian itu kata Allah, orang yang Allah angkat derajatnya jika kalian beriman. Maka agar kita nggak goyah dalam hidup, imannya dikuatkan. Yang kedua, ilmu. Seseorang
akan kuat dalam melangkah ketika dia punya apa? Punya ilmu. Maka jangan pernah berhenti belajar, terus. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, tambahkan ilmunya. Karena Masya Allah, yang membuat seseorang akan diangkat derajatnya karena dia punya iman dan ilmu. Sebagaimana Allah sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kamu sekalian beberapa derajat. Satu, apa? Iman. Dua, ilmu. Yang ketiga, harus ikhlas. Harus apa? Harus ikhlas. Ayo jawab yang keras. Apakah mungkin kita bisa menyenangkan semua orang? Tidak akan mungkin. Bunda sayang, ayah sayang, pemirsa, akan selalu ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Betul? Maka tolong catat baik-baik ya. Kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik. Tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Catat status hari Sabtu itu. Kita berbuat baik untuk siapa? Allah. Kita berbuat baik karena siapa? Karena Allah. Maka dalam hidup harus ada ikhlas. Agar tak mudah terombang-ambing. Dipuji tidak terbang. Dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian. Tidak galau dengan cacian. Betul? Status hari Minggu itu yang tadi. Maka Ahilman biasa saja dengan penilaian orang. Dan kita bisa pegang prinsip yang terbaik. Selama kita punya iman. Selama kita ada ilmu. Dan selama kita ikhlas dalam kebaikan. Pasti Allah akan memberikan balasan kebaikan untuk kita. Setuju? Dan kalau sudah begitu, yang terakhirnya istiqomah. Apa? Istiqomah. Lurus, tulus, serius di jalan Allah. Tutup telinga kiri, telinga kanan. Selama kita berada di jalan kebaikan, percayalah. Setiap kebaikan pasti akan kembali kepada orang yang berbuat kebaikan itu. Setuju? Kalau tidak di dunia, pasti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, ilmu, ikhlas, istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa pegang prinsip yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Itu dia ya, ternyata tadi pertanyaan dari Mbak Vicky Shu juga mewakili nih nampaknya pertanyaan dari para pemirsa Damai Indonesiaku lainnya. Sudah terjawab ya Mbak Vicky, pertanyaannya Masya Allah dijawab dengan jelas juga tadi oleh Ustadz Hilman, terima kasih Ustadz.